Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam liputan tentang komitmen dalam prevalensi penurunan angka stunting di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini Pak Camat izin tentang stunting di Kecamatan Air Joman ini. Kira-kira kondisinya seperti apa Pak Camat? Terima kasih pertanyaannya, bahwa Kecamatan Air Joman 3 tahun terakhir ini menjadi salah satu lokus stunting di beberapa desa. Tahun 2021 itu Desa Subur lokus stunting, 2022 Desa Banjar, 2023 Subur ditetapkan kembali menjadi lokus stunting. Perlu kami garis besarkan bahwa pada dasarnya di Desa Banjar, Desa Subur sebagai lokus stunting itu mungkin bagian dari program pemerintah Kabupaten Asahan untuk menurunkan prevalensi angka stunting di Kecamatan Air Joman, di Kabupaten Asahan ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa angka prevalensi stunting kita di 2024 secara nasional harus berada di angka 14%. Tapi melihat kondisi yang ada sekarang, sebenarnya Kabupaten Asahan ini hasil paparan terakhir kemarin dari dinas kami, prevalensi stunting kita di Kabupaten Asahan di angka 18%. Artinya kita menuju 2024 kita punya 4% lagi supaya menjadi tataran ideal sebagaimana amanat undang-undang nasional. Nah, untuk itu Kecamatan Air Joman sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Asahan harus turut serta punya komitmen, punya keinginan membantu Pemkab Asahan sehingga angka prevalensi stunting itu di angka 14%. Caranya seperti apa? Hari ini kami pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan Korwil Dinas Pendidikan, kemudian ditambah dengan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang membawahi SMA dan SMK se-Kecamatan Air Joman ini bekerja sama dalam hal pencegahan, dibantu dengan UPTD Dinas Kesehatan melalui Puskesmas BJ Serbaran. Apa itu kerjasamanya? Bahwa kami berencana akan melaksanakan gerakan minum tablet penambah darah secara massal. Ini pekerjaannya sudah kami mulai dari bulan November 2022. Pada saat itu kami undang beberapa kepala sekolah dalam rapat yang membahas keseragaman gerak. Artinya program ini sudah mulai berjalan lah. Sudah jalan, ya. Desember kemarin beberapa sekolah sudah dilakukan kunjungan untuk sosialisasi. Yang pertama.
Karena ternyata fakta di lapangan, anak-anak yang diharapkan menjadi sasaran kita tampil penambah darah keberatan atau terkadang bahkan menolak untuk diberi pil penambah darah karena mereka merasa siap dan sehat dan sebagainya. Itu fakta di lapangan. Tapi hari ini kita mencoba mau merasa sehat, mau merasa sakit, seluruh siswa SMP, SMA akan ada minum pil nambah darah yang itu harus habis satu papan itu dalam kurun waktu 1 bulan kalau misalnya. Artinya gerakan ini dimulai dari tingkat pendidikan dulu ya. Dimulai. Ya. Jadi tahap pertama kita sudah sosialisasi ke SMA Negeri 1 Erjoman, kemudian sudah sosialisasi ke Madrasah Aliyah Al-Wasliyah Desa Pasar Lembu. Tujuannya agar seluruh siswa minum pil penambah darah itu secara ikhlas, tidak ada keberatan dan sebagainya. Mereka tahu manfaat gunanya pil penambah darah itu sebagai bagian dari pencegahan stunting kita di Kecamatan Erjoman. Untuk penanganan anak-anak yang sekarang, kita mengerjakan sebagaimana amanah yang tertera dalam keputusan Menteri Desa dan Transmigrasi nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dari sana kita bergerak untuk menguatkan alokasi ketahanan pangan 20% sebagaimana yang diamanatkan dalam dana desa itu. Tujuannya satu, masyarakatnya sehat. Masyarakat sehat itu tujuan seperti apa? Ya tak ada lagi stunting lagi di desa itu tujuan kita. Jadi seluruh program-program kegiatan yang terkaitan dengan ketahanan pangan muaranya adalah salah satunya percepatan penanganan stunting di tiap desa. Apa kegiatannya itu mungkin bisa dijabarkan oleh kawan-kawan dari pendamping desa. Tapi kan sudah Ya, untuk pendamping desa sendiri apa sudah dilakukan untuk mengantisipasi dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Asahan terkhusus di Kecamatan Erjoman ini. Untuk pendamping desa silakan Pak. Terima kasih. Yang sudah dilakukan di desa dengan pendampingan kami bahwa yang pertama itu anggaran. Untuk anggaran bahwa dari 2018 itu sudah masuk anggaran untuk penanganan pencegahan stunting. Salah satunya yaitu membuat alat-alat peraga seperti spanduk dan alat-alat pendukung lainnya di posyandu seperti tiket stunting, timbangan bayi, dan alat ukur tinggi badan bayi serta makan tambahan. Artinya posyandunya sendiri ikut bergerak Ikut bergerak. Pak ya. Di dalam Kadposyandu itu kan ada timnya namanya Kadep Posyandu dan Biaya Desa. Jadi artinya sampai nanti ini di 2023 ini bahwa Kadep Posyandu itu kan tetap mengajukan daripada program pencegahan dan penanganan stunting. Memang pada dasarnya pada sampai hari ini itu Desa Subuk dan Desa Banggar itu fokusnya tentang masalah stunting. Dan kami pun terheran-heran juga kenapa Subuk bisa menjadi fokus yang stunting. Karena kan sebelumnya itu desa percontohan. Ternyata rupanya ada sedikit persoalan sehingga ada yang ketinggalan bahasanya sehingga timbulnya stunting. Jadi kita tetap komitmen sampai di 2023 kita akan target dengan mendukung dari program camat agar stunting bisa turun 15% di Kecamatan Erjoman. Dari pendamping desa sendiri apa yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka stunting? Di 2022 kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi terhadap ibu hamil yang usia kandungannya itu dari 1000 hari Ya. dengan yang balita di bawah 5 tahun. Ya, artinya sudah dilakukan kunjungan door to door dari rumah ke rumah itu. Untuk sementara yang door to door itu masih sedikit, Tapi sudah dilakukan Pak ya? sudah dilakukan, cuma belum signifikan. Cuma kita fokus kepada di posyandu. Dari Pak Camat sendiri untuk imbauan kepada masyarakat tentang stunting ini silakan Pak Camat. bahwa kalau kecamatan sendiri kan programnya tidak
mengikut apa yang seperti yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten. Artinya masyarakat juga harus paham bahwa apa yang dilakukan pemerintah kecamatan bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan dinas pendidikan adalah bagian dari upaya percepatan itu sendiri. Keterlibatan orang tua dalam pengawasan anak-anaknya, apakah mereka minum pil itu secara rutin atau tidak juga harus diawasi. Karena pil penambah darah itu secara khusus, pil penambah darah itu juga menjadi tanggung jawab orang tua bahwa anak-anaknya tidak sepele dengan hal yang begini. Orang tua, konsep hari ini adalah orang tua harus juga tahu bahwa stunting itu bukan penyakit turunan. Stunting itu juga bukan berarti semacam aib yang harus diratapi kalau misalnya sudah terjadi. Tapi hari ini adalah orang tua harus bersepakat bagaimana mereka paham bahwa persoalan stunting ini adalah persoalan kita semua sama. Persoalan sama-sama, pemecahan harus sama-sama. Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten secara nasional juga harus turut serta mendorong masyarakat ini paham dulu apa itu stunting, bagaimana pencegahannya, bagaimana mengatasinya. Kalau sudah terjadi, kalau sudah lewat dari 1000 hari kehidupan pertama itu, bulan pertama itu sudahlah, sudah tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Tapi yang jelas pada saat hari ini kami pemerintah kecamatan mendorong masyarakat di desa, mendorong masyarakat di kecamatan lewat pertemuan-pertemuan dengan para bidan desa, dengan pertemuan-pertemuan dengan para kader posyandu, pertemuan dengan kader PKK, pertemuan dengan kader PPKBD, sub-PPKBD semua akan terus disampaikan. Dan itu biasanya mereka biasanya akan ada yang sampai ke perwiritan. Lebih konsentrasi ke perwiritan dengan komuniti. Kalau ke ayah-ayahnya yang mungkin agak susah kalau kita. Artinya hari ini kami dorong juga beberapa kader itu awasi mereka yang lagi hamil dan sebagainya, silakan kasih pendampingan dan sebagainya dalam rangka percepatan prevalensi stunting di Erjoman. Ya, artinya Kecamatan Erjoman siap untuk menurunkan angka stunting. Sangat siap kita. Iya. Kita sangat siap. Termasuk tadi tentang persiapan-persiapannya Pak, sudah dilakukan juga ya tentang ini mengasih pil penambah darah, obat penambah darah untuk anak-anak sekolah di Kecamatan Erjoman ini Pak ya. Satu, yang kedua kami juga hari ini gandeng kuah loh Pak. Ya. Kami hari ini gandeng kuah. Kalau misalnya kuah itu mau menikahkan seseorang, mereka dapat disuruh bahwa calon pengantin itu harus sehat Pak. Harus sehat. Harus sehat. Jadi kita sudah gandeng dengan kuah. Kita sudah buat komitmennya. Ya. Terima kasih banyak Pak atas keterangan hari ini sangat luar biasa. Salam sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih. Ya, untuk pendamping desa juga. Salam sehat dan sukses selalu. Itulah wawancara kami tadi dengan Bapak Camat Kecamatan Erjoman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, juga dengan Bapak Pendamping Desa di Kecamatan Erjoman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pers Indonesia